Ya, selamat malam JM Team dan selamat datang di acara Dewan Pendidik Indonesia di edisi hari Senin. Dan tentunya bersama dengan gue Adiani dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Tentunya ini festive period juga untuk misalnya di Liga Inggris, tapi juga di Serie A pertarungan juga begitu menarik dengan masih 5 tim teratas yang coba bersaing untuk bisa mengganggu Napoli mempertahankan Scudetto. Dan di studio sudah hadir 3 tamu istimewa dengan 1 special guest yang udah lo semua coba-coba tebak dari mungkin siang tadi. Dan tentunya bersama gue di studio hadir pengamat sepak bola, alumni tabloid bola, dan juga pemret dari jebretmedia.com, Sabto Haryo Rajasa. Selamat Natal dan Tahun Baru, selamat Happy Holidays, Sabto. Juga, Adi. Di sebelahnya ada orang yang udah biasa ngobrol setiap harinya sama Ray Parler, lu semua tahu. Dia adalah juga tentunya komentator untuk WWE versi bahasa Indonesia. Aldi Bawazir juga hadir bersama kita di studio. Dan ada juga Adiani yang setiap pekan ada di mana-mana. Apa kabar, Adi? Hanya meramaikan suasana aja. Kabar selalu baik tentunya dan selalu tidak sabar justru gue untuk hari Senin sih sebenarnya. Iya. Apalagi di sebelah kita sudah hadir juga ini dokter lulusan UGM yang mengawali jadi media darling di masa pandemi. Dan juga seorang pengusaha dan sekarang jadi influencer lari, juga fans Liverpool yang tentunya pernyataannya selalu dikutip fans MU karena bilang boleh begadang asal timnya jago. Apa nih? Dia apa tuh? Ya, boleh begadang asal timnya jago. Wah, ini salah tulis. Setelahnya salah tulis. Aplaus untuk Dr. Tirta. Aduh. Ini saya pindah ke sini kayak yang sebelah belum tayang-tayang. Dan tentunya sebelum kita mulai pembahasan hari ini, tentunya ada kata-kata mutiara dulu buat fans United karena Liverpool udah lagi nih ada di atas Dr. Tirta dari Liverpool yang sekarang justru sedang dalam form yang luar biasa, membuat mereka ada di atas dari Manchester United. Ya, semangat ya mengakhiri malam tahun baru, semoga menang lawan Wolves. Kayak kemarin Liverpool lawan ya, Wolves. menang walaupun tidak meyakinkan. Babak Susah. keduanya kayak gimana gitu. Nanti itu kita bahas ya tentunya. Tapi kita akan melangkah dulu ke tim London yang ada di West London, tapi yang sudah biasa untuk melepas pertandingan justru di medio Desember Januari. Bahkan di musim lalu mereka ada di peringkat kedua di saat seperti ini, dan sekarang sudah jauh lebih buruk ketimbang musim lalu. Apalagi kemarin Enzo Maresca juga tidak bisa mendampingi timnya karena ada touchline ban lagi, dan di comeback oleh Unai Emery dan Aston Villa yang sudah mampu meraih 11 kemenangan berturut-turut all competition. Luar biasa Sabtu apa yang disajikan oleh Aston Villa di kala mereka sempat tertinggal, tapi kemudian di menit 50 ke atas menjelma menjadi tim yang begitu sensasional. Iya, kejelian Unai Emery yang pasti ya. Kalau kita lihat berjalannya game, memang babak pertama benar-benar dikurung habis sama Chelsea. Chelsea menciptakan begitu banyak peluang, tapi memang nggak klinikal di depan. Banyak shots yang coba mereka lepaskan, tapi banyakan melenceng gitu ya, nggak ada yang tepat sasaran. Mungkin ada cuma satu yang dari Chelsea yang on target ya. Sementara masuk babak kedua, Emery mencoba untuk mengubah gaya bermain ya. Dia masukin Jadon Sancho, dia masukin Oli Watkins, dan akhirnya mereka mencoba untuk lebih overload di sisi depan pertahanan dari Chelsea. Ini yang membuat pertahanan Chelsea lumayan agak melonggar nih. Akhirnya banyak tusukan-tusukan yang bisa dimanfaatin oleh Aston Villa. Salah satunya hadir golnya Watkins, tapi Rodgers memang tampil luar biasa juga ya. Dari pergerakan dia bisa melihat Watkins tampil begitu bagus, membuka ruang, dan akhirnya dia bisa menceploskan bola. Lalu gol pemasti kemenangannya juga mereka bisa ciptakan lewat Watkins lagi yang dapatkan sepak pojok. Kalau gua ngelihat dari Chelsea, kan sebelum pertandingan ya, si Maresca bilang bahwa Chelsea sebetulnya belum cukup untuk melaju di jalur juara. Dia bilang timnya seperti itu. Tapi gue bilang Maresca juga salah satu bagian dari nggak siapnya Chelsea untuk menjadi tim yang melaju di jalur juara. Karena berapa kali pergantian pemain justru ngebuat Chelsea itu jadi nggak setimbang. Jadi nggak stabil lini tengahnya, terutama di tengah, ketika mereka akhirnya bisa di comeback ya sama tim-tim yang mereka hadapi. Jadi kombinasi antara memang inkonsistensi. Kenapa gue nggak taruh Chelsea sebagai salah satu kandidat juara di musim ini? Ya, Karena gue bilang kalau musim panjang di Premier League itu mereka sulit untuk tampil konsisten dari para personilnya. Gue nggak bilang para personilnya jelek, personilnya bagus-bagus, tapi as a team, as a collective team, mereka nggak bisa tampil stabil di setiap pekannya. Ditambah lagi faktor Maresca yang menurut gue berapa kali pergantiannya sering ngebuat justru Chelsea kedodoran. Nah itu yang membuat lagi-lagi ngebuktiin ya dalam 6 pertandingan mereka hanya sekali bisa meraih kemenangan nih.
Tapi kan juara dunia. Tapi kan juara dunia dia. Juara dunia. Dokter Kan Tirta. juara dunia. Masa lawan Villa doang kayak kalau- begitu. Gue mau kasih ke Lu Dokter kan Tirta juga dulu nih. kalah Mas Aston Villa. Tunggu dulu nih. Oh, Mas Villa. Luar biasa Aston Villa. Gue kasih ke Dokter Tirta. Dan gua Aduh. bilang ke Dokter Tirta, kalau lu nggak setuju sama Sabto sama Aldi, lu langsung potong juga boleh gitu kan. Gak enak ya. Hah? Apa ya? Attitude. Nah, kalau menurut Attitude lu, luar kalau menurut biasa. lu, dengan King juara dunia ini Chelsea yang akhir-akhir ini justru agak goyah gitu kan, dan lagi-lagi di bulan Januari ataupun menuju ke Januari mereka nggak bisa menemukan form yang konsisten, banyak kesalahan di tim yang membuat mereka kalah lagi. Lo ngelihat Chelsea di keadaan saat ini seperti apa? Instability sih. Jadi mirip-mirip kondisinya tuh kalau aku lihat ya, Ya. sebenarnya mau marah-marah nggak enak, jadi suruh marah-marah dok. Buset, ini Marah-marah apa, Pak? sampai saya jurnalis senior ini, serem ini. Kalau yang satunya kan di sebelah aman ada. Iya. Ya, kalau ini serem kali, giles saya keluar ya. Kalau saya lihat sih Chelsea itu lebih mirip instability-nya mirip sama Liverpool. Yang aku heran tuh lebih malah pengen tanya kan, Ya. ngomong langsung di sini. Aku melihat penurunan Chelsea itu setelah menang lawan Arsenal. Seri. Setelah seri lawan Arsenal itu agak dropnya tuh agak aneh, dropnya agak aneh. Jadi kayak all out, tenaga udah di situ, yang dengan red card, terus habis itu dia kayak kehilangan instability di situ. Dan kalau yang kedua memang terlepas dari luar biasa Chelsea di first half karena juga nonton. Aston Villa tuh luar biasa loh. Aston Villa tuh luar biasa dengan kekompakan pemain, dan memang kita harus akui sih, kalau aku akui memang Unai Emery itu jenius banget dengan memasukkan Oli Watkins yang kedua. Dan itu memang ganggu banget, apalagi yang pertama pas lawan Manchester United juga luar biasa saat itu. Jadi memang terlepas dari ini semua, memang kita harus apresiasi Aston Villa memang di atas rata-rata mainnya. Yang patut ku nantiin pas lawan Arsenal. Nah, Besok ya? Kenapa pada berharap apa sih lawan Arsenal? Kalau dari aku sih ujian Arsenal terberat besok. Setuju. Kalau Arsenal sampai bisa ngalahin Aston Villa, berarti ku akuin memang dia siap juara IPL tahun ini. Tapi kalau sampai Aston Villa ini yang menang, wah, Sama poinnya. wah ini Sekarang gue Berbahaya ya. Gue kalau Iya. kan. Dengan tadi Dokter Tirta bilang bahwa Unai Emery ini pelatih Benar. yang sangat brilian gitu kan. Iya. Masterclass dia adalah membuat Chelsea keletihan di babak pertama dengan mungkin line up yang agak meragukan juga dari Villa, tapi kemudian off the bench ini bintang-bintang yang masuk semua memberikan impact. Bahkan Jadon Sancho yang biasanya tampil mungkin di bawah dari ekspektasi, kemarin tampil bagus juga gitu kan bersama dengan Amadou Onana, dan ini adalah tentunya satu bukti bahwa kembali Unai Emery adalah pelatih yang sangat luar biasa. Dan di hari esok ada Arsenal yang ditunggu, dan back to back matches ini nggak gampang untuk Villa. Kalau mereka juga bisa mampu setidaknya meraih 4 poin, bahkan bisa dianggap sebagai kandidat juara juga di Premier League. Nah, panjang nafas ya. aja gitu. Gue setuju sama dua pembicara hari ini bahwa Chelsea sebenarnya babak pertama oke. Lumayan. Villa cuma bisa satu on target kalau nggak salah babak pertama. Begitu masuk 56, menit 56, masukin tuh 3 substitution, Onana, Sancho sama Watkins. Ya kan? Apa yang Emery lakukan, dia menaruh Sancho di kiri lebar, Rodgers di kanan lebar, Tielemans nomor 10. Dan Watkins di depannya. Karena apa? Dari awal laga Chelsea pakai man to man marking. Ya. Dan itu sampai setinggi-tingginya bertahan, dipegang terus. Tapi pinternya Chelsea juga, pinternya Enzo Maresca juga, tetap ada satu orang yang stay. Untuk ada yang fight dengan satu orang itu, dia menyuruh Tielemans untuk fight dengan nomor 10 itu. Begitu ini ke stretch, ini pernah gue bilang juga bahwa Chelsea lini tengahnya begitu dia berantakan, gampang banget ditembus. Sayangnya orang atau tim-tim Premier League menghadapi Chelsea selalu lewat wing lagi. Begitu kemarin Aston Villa terupas dari tengah, itu terbukti gampang banget ke crack. Dan begitu Rodgers tadi Mas Hasri juga bilang bagus banget asisnya, ya emang begitu. Begitu ke crack lini belakangnya, which is lini belakang yang sangat buruk buat gua kalau lu bicara soal title contender. Lo mau compare sama apa? Sama Aston Villa? Caloba sama Badiashile? Never, bos. Never. Lo compare sama Aston Villa, City, Liverpool, Arsenal? Jauh lah. Belum kipernya. Tapi Aston Villa dibandingkan dengan substitution ya, babak dari 5-6 Chelsea, Villa, 7-6 itu Chelsea yang substitution. Gittens. Yang diganti Kukurea. Terus juga kalau nggak salah Garnacho, terus juga Joe Pedro. Pemain yang buat gue pemain penting. Cole Palmer juga. Cole Palmer juga menit selanjutnya diganti. Ya udah makin hilang lah Chelsea, nggak ada efek kejut dari tim ini karena pemain-pemain yang pentingnya first linernya nggak ada. Sementara kekuatan dari benchnya jauh dibandingkan Aston Villa. Dan gue setuju sama Abrar, ini masterclass dari Unai Emery. Ini tim yang luar biasa mengawali musim dengan up and down, tapi sekarang ada di match di mana kalau mereka menang lawan Arsenal, which is besar kemungkinannya, mereka bisa seri poinnya karena sekarang cuma berapa? 3 poin bedanya dengan Arsenal. 3 poin. Sangat amat terbuka.
momentum itu untuk Aston Villa. Jadi buat gua ini sangat berbahaya, tapi Arsenal sekarang berbeda saat menghadapi Aston Villa kemarin. Saliba sama Gabriel udah siap dimainkan, Gyökeres siap dimainkan juga. Gabriel belum kayaknya. Gabriel kemarin kan udah main. Waktu lawan game semalam second half dia main. second half dia main. Jadi ya kayaknya sih bisa lah Hincapié, Gabriel, Saliba dan juga Timber kayaknya udah siap juga, di tengah juga udah oke. Atau mau backan Declan Rice lagi? Nanti kita bahas. Intinya ya kemarin gue bilang game yang menunjukkan bahwa Chelsea meskipun mereka punya label juara dunia, tapi menghadapi Aston Villa ya jauh. Ya, Dr. Tirta, lo tadi sempat bilang bahwa ini adalah satu laga kunci nanti ketika Arsenal ketemu Aston Villa gitu kan. Iya, betul. Ini keadaannya naas nggak sih buat Premier League ketika lo melihatnya justru Aston Villa sebagai kunci? Apakah Arsenal bisa dianggap akan mulus menjadi juara, bukan tim-tim seperti misalnya Liverpool atau juga Manchester United, pun juga dengan City yang masih coba untuk mendekat, tapi lo justru melihat justru Aston Villa yang punya potensi luar biasa. Itu uniknya IPL sih. Kalau dari aku sendiri uniknya IPL di situ. Tapi kalau untuk Unai Emery kan kalau nggak salah aku bisa direvisi. Ketika dia megang Arsenal pun sebelum dia dibantai sama Liverpool, dia juga stable sebenarnya. Dia sebelum itu kan kalau nggak salah ya, dia sebelum dibantai sama Liverpool 1-5 apa ya. Itu dia stable tuh, berapa puluh kemenangan ya dia Beruntun ya? beruntun, maksudnya nggak ada lose sama sekali. Tapi dan saat itu kalau nggak salah Arsenal tuh ada Lacazette, coy. Iya. Dia bisa memoles Lacazette sampai Iya. seperti itu loh. Aubameyang, Ya. Lacazette. Dan di titik akhirnya Aston Villa dan Rodgers sih yang benar-benar, apalagi pas dia ngelawan MU kemarin, wah itu Iya. luar biasa. Dan ujian terberatnya Arsenal itu adalah kan mental juara. Ya. Biasanya yang kita lihat dari juara IPL itu adalah dia dalam waktu kepepet bisa menciptakan gol-gol aneh. Nah, Arsenal sudah seperti itu, sudah ada gol-gol aneh, on goalnya banyak. Itu artinya semangat juaranya sudah ada, yang mana itu diriduin dari tim Arsenal karena bapakku fans Arsenal. Oh iya, Ya, salam bapakku fans untuk bapaknya. Arsenal. Ya. Dia marah-marah, dia agak seneng nih, ada arogan kalau di rumah. Ih, bagus. bagus Om, bagus. Anakku Real Madrid. Oh. Anakku Real Madrid. Nah, kalau pegawai toko sebagian besar 80% MU. Waduh, itu berarti rame setiap hari. Hanya satu yang dukung City ya. jadi pada dasarnya kalau lihat ini kunci adalah kalau Arsenal nih bisa melewatin, dia tinggal satu ujian lagi lawan Liverpool 9 Januari. Emirates. Iya, dan kalau dua ini lewat kayaknya juara dia. Tapi kalau misal dua ini terganggu, Berat, iya. Ya karena kita kenal City itu biasanya sampai Maret tuh win terus. Ya, setuju bener. Tipikal Pak Pep itu kan dia 10 game awal utak-utak formasi stable sampai sekarang. Tapi kalau kenapa nggak Liverpool sama MU? Sebenarnya keputusan Liverpool yang menurutku paling aku kecewa dan aku sudah sering nge-tweet itu adalah ketika mereka lebih memilih menjual Luis Diaz. Ya. Ya setelah Diaz dijual utak-utak dan kenapa harus membeli Isak? Banyak fans Liverpool tuh sebenarnya nggak setuju beli Isak include ketika ada dapat kayak gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas nih Iya, di itu segmen itu berikutnya. blunder terbesar Iya, Liverpool. iya. Boros banget. Menarik. Tapi sekarang kita menuju ke tim yang coba untuk tadi sama juga mempersulit langkah Arsenal menuju ke title, Manchester City, tim yang selalu nyaman dikejar ataupun mengejar dan kembali bisa mendapatkan result yang sangat penting di City Ground menghadapi Nottingham Forest dengan Cherki kembali menjadi linchpin bagi tim ini yang mampu untuk bisa meraih 3 poin di kandang dari Forest Sabtu. Iya, City selalu gue bilang City ya tetap City ya. As long as Guardiola menjadi pelatihnya, ya City tetap City gitu. Kejegal tapi bounce back-nya itu cepat gitu. Kita nggak memperkirakan, mungkin banyak ya, nggak memperkirakan dengan banyaknya pergantian, banyaknya pemain-pemain pilarnya udah nggak di situ. Tapi ternyata dia bisa membuat tim ini stabil. Dari 5 kali mereka menjadi juara itu di winternya itu bukan mereka, 3-nya Liverpool, 2-nya Arsenal gitu. Itu kan suatu bukti bahwa winter nggak penting buat gua. Yang counts adalah ketika di bulan Mei, akhir-akhir Mei siapa yang jadi pemuncak klasmen dan biasanya mereka. Itu sekarang trennya sudah mulai kelihatan. Ya, ngejar Arsenalnya tuh seperti itu. Kita nggak mengira bisa 2 poin akhirnya jaraknya dengan mereka. Dan materi yang dia turunkan akhirnya bisa memperlihatkan ya tim ini stabil di semua lini gitu. O'Reilly kita nggak ngira ini pemain bakal muncul seperti itu. Matheus Nunes selama ini kita selalu bully bahwa ngapain sih ini ada di bek kanan gitu ya. Tapi ternyata works juga. Ya kayak dulu sebelumnya tuh yang siapa tuh yang botak yang dulu jajan bek kiri? Fabian Delph itu kan kita juga nggak ngira juga ini pemain bisa jadi seorang bek kiri gitu. Ternyata Guardiola bisa menciptakan Nunes sebagai bek kanan yang cukup stabil gitu. Ditambah Diaz dan juga Guardiol udah makin matang. Nico Gonzalez juga makin oke di situ. Nah, tadi kita nyebut Cherki ya. Ini pemain yang
Guardiola kalau nyebut dia, gue kadang-kadang bingung nih mau marahin dia atau mau nyium dia kan dia di konferensi persnya bilang gitu. Karena gue karena ngira dia bakal memunculkan apa di setiap gamenya gitu. Pemainnya nggak ngira dia tiba-tiba lagi ngirim bola atau bisa memberikan assist. Kemarin juga hampir asisnya ke Reinders pun seperti itu. Kita nggak ngira posisinya tidak menghadapi situ tapi dia bisa ngirim assist. Lalu ketika dia ngiring bola soloran ke depan tiba-tiba dia bisa nembak. Kita nggak berpikir dia akan menembak tapi dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Kalau De Bruyne dulu mungkin pergerakannya lebih slow, lebih elegan gitu ya kalau dilihat. Tapi ini cepat, tapi nggak bisa diprediksi juga pergerakannya akan seperti apa gitu. Jadi ya selama dia fit dan pemain-pemain lain bisa ngikutin ritmenya, Haaland nggak cetak gol, nggak nyetak gol pun nggak masalah menurut gua karena banyak pemain yang ternyata bisa step up untuk bisa nyetak gol. Jadi ya City seperti di awal musim gue tetap bilang ini kandidat terbesar untuk menjadi juara. Bukan Arsenal ya? Bukan. Oke. Sorry. Oh, it's okay. Ya, Dr. Tirta melihat kemarin Haaland nggak lagi bikin gol, iya. tapi kembali ini tim yang dilatih oleh Sean Dyche dan kalau dilatih oleh Sean Dyche biasanya tim ini sulit dibobol oleh Haaland. Lagi ada masalah di sana, tapi kemudian Reinders sekarang juga setelah sempat deep formnya tapi bagus lagi di 2 pertandingan terakhir dan form dia ini juga terbawa kepada Cherki, terbawa juga untuk pertahanan yang semakin solid juga bagi City. Tapi gimana penampilan dari Reinders ini benar-benar berbeda dari Kevin De Bruyne tapi sepertinya lebih agresif untuk bisa maju ke depan. Kalau dari Reinders tuh yang kulihat malah dulu di 5 game awal sama di tengah musim. Jadi kayak kalau di 5 game awal dia hot banget ya. Dia hot banget dan tiba-tiba mengalami instability atau inkonsistensi penampilan dan sempat disorot sampai akhirnya perform lagi. Tapi kalau Ryan Cherki ini sempat jadi dia sendiri tuh sempat lucu banget ada posting aja yang ditimbangan. Terus dia ngecek dirinya sendiri tuh kayak wah aku tak ragu-ragu ya tembus ke Forest terus dia nimbang dirinya sendiri gitu. Akhirnya dibawa dan ya memang kalau di Liverpool tuh mirip-mirip sama Curtis Jones lah. Aku aja nggak tahu tuh pemain tuh kadang bagus, sometimes kadang kemarin 2 minggu yang lalu keren, terus sekarang jadi itu ya tuh biasalah ketika di dalam sebuah formasi masih kebingungan. Tapi kalau aku apresiasi malah si Forest. Forest ini sempat menghancurkan Liverpool 3-0. Dan dia tuh spesialis menyelamatkan si Sean Dyche ini. Kalau nggak salah ya, aku sempat sering baca dia tuh sering susah banget kalau malah Forest tuh mepet-mepet degradasi. Jadi kayak mepet-mepet dia malah keluar banget si Sean Dyche ini, malah kemampuan relay keluar. Makanya dia ngotot banget justru kalau mepet-mepet dan bener kan ngotot sama Leeds. Yang kita sempat malah bingung tuh malah aku kalau lihat performanya DLC sama Leeds. Itu Leeds tuh semangat juangnya di babak kedua selalu luar biasa. Dan ini terjadi 2 kali. Kemarin pas lawan Sunderland aku nonton sempat 1-0 luar biasa dan orang sudah mulai update wah longsor nih posisi 6 dan bener kembali Leeds menjadi Leeds dan etos kerja di babak kedua luar biasa. Jadi kayaknya bisa jadi Forest sama Leeds ini bisa jadi penentu nanti si nomor 1-2 ini siapa. Karena 2 tim ini yang biasanya orang remehin paling cuma 3 posisi terbawah mepet degradasi. Justru 3 tim ini yang memiliki semangat daya juang yang akan bisa mengganjal tim-tim atas, terutama si DLC yang on fire di Leeds sama Sean Dyche di coachnya si Nottingham Forest yang luar biasa untuk menyelamatkan relegasi. Tapi ya 2 tim ini akan ganjal dan pasti akan ganjal 3 tim di atas. Ya, jadi ini juga alarm buat West Ham United yang justru tidak bisa mengandalkan 3 tim terbawah ini sekarang jelek ya, karena beda dengan musim-musim sebelumnya di mana yang promosi biasanya langsung degradasi. Kali ini Sunderland luar biasa, Leeds juga tampil semakin menggigit dengan Dominic Calvert-Lewin yang mungkin berpotensi juga menuju ke squad dari Thomas Tuchel dengan form yang dia bawa saat Never. Come on Adi. Never. Gue suka. Henderson juga masuk kan? Hendo masih Hendo ada masuk loh. Hendo loh di roster. Dominic Calvert-Lewin ini with a shout. Untuk level Leeds gue setuju. Oke, bagus. Tapi kalau untuk level Tuchel, Dia akan berebut sama Watkins. come on. Sama Callum Wilson. Lu compare Watkins sama Dominic Calvert-Lewin. Ya, kita